Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan buat roti yang melegenda. Tapi roti ini asalnya bukan dari Indonesia loh. Kalau di Indonesia itu katanya ini namanya burger Jawa. Karena bentuk yang bulat seperti burger dengan taburan wijennya mengingatkan kita pada onde-onde. Sekilas emang mirip ya. Namun ini roti punya rasa yang khas, ada yang original, artinya rotinya roti O, kosongan, atau bisa diberi isian sesuai selera. Ternyata bahan dan cara pembuatan roti ini sangat sederhana dan roti ini dibakar menggunakan tungku tradisional sehingga menjadikan cita rasa dari roti ini agak lebih berbeda dari roti-roti jenis lainnya. Oke, langsung aja ikuti tutorial sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini aku gunakan air susu dan kuning telur. Untuk resep asli itu tidak menggunakan air susu dan kuning telur, air biasa aja. Dan di sini cairannya kita gunakan yang hangat, air susu yang hangat, kemudian gula pasir. Nah, kita aduk dulu dan ragi instan. Untuk yang pengen takaran sendok, oke, ini boleh karena roti ini nggak worth it gitu buatnya ya. Sangat sederhana. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein tinggi, juga tepung terigu protein sedang, dan yang uniknya kita tambahkan dengan tapioka. Tuh, berbeda ya dari roti-roti yang jenis-jenis lainnya. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi untuk aslinya itu hanya menggunakan air biasa dan tidak menggunakan telur. Tapi aku di sini pengen yang agak lebih familiar aja di lidah gitu. Nah, kalau kalian merasa masih kering seperti itu ya, masih terlihat ada tepung yang kering, bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan dulu air biasa. Sampai kita dapatkan konsistensinya seperti ini ya. Tidak terlalu lunak banget, juga tidak terlalu keras tentunya. Tuh, tapi udah nggak melekat lagi di tangan, kita bulatkan. Dan ini karena kita tidak menggunakan mixer ataupun ulen, kita akan istirahatkan proofing kurang lebih 60 menit. Tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Ini aku letakkan aja di papan kerja. Sebelumnya bisa diolesi sedikit dengan minyak atau margarin. Kita tutup dan biarkan. Kemudian lanjut di sini aku gunakan isian kacang hijau yang udah dikupas, direbus atau dikukus, kemudian di blender, tambahkan gula sesuai selera. Dan kita masak lagi sampai mengering, ditambahkan dengan 1 sendok makan margarin setelah api dimatikan. Sangat sederhana. Simple aja ya. Nah, ini aku bulat-bulat belepetan. Aku bulatkan kurang lebih 28 gram. Nih, dibulat-bulatin gini ya. Ini tangannya bersih loh. Dan lagi kan ntar juga akan dipanggang kembali. Kalian boleh menggunakan sarung tangan atau apa aja menurut kalian itu bersih. Pastinya tanganku bersih dong. Kan ini untuk konsumsi sendiri. Oke ya, nah ini udah 60 menit. Udah terlihat mengembang 2 kali lipat dan kita kempiskan. Kemudian kita akan folding. Nah, tadi dari adonan terlihat berserat-serat, kita akan menciptakan adonan ini menjadi terlihat halus dan kalau kalian sentuh tuh terasa kalis dan elastis. Kita bulatkan seperti ini, bisa dilihat permukaan atasnya dan sebaiknya kita timbang dulu ya. Nah, di sini kurang lebih untuk 1 piecesnya 45 gram. Untuk ukuran sesuai selera. Yang pasti umumnya bentuknya bulat. Oh ya, kira-kira ini ada nggak di daerah kalian roti? Ini roti apa sih dari tadi namanya? Ini adalah roti kompiang atau kampiang. Asalnya dari Cina, tapi di Indonesia itu terkenalnya dari Mataram juga ya. Atau dari mana kalian berasal? Apakah roti ini masih eksis di daerah kalian? Nah, infokan dong ke aku, tulis di kolom komentar. Nah, udah selesai kita rounding semua, istirahatkan selama 10 menit. Oh iya, lupa, ini adalah salah satu permintaan. Aku lupa dari siapa ya, kemarin ada yang minta Mama Meji buat roti kompiang dong. Oke, ini sekarang kita buat ya. Nah, sekarang kita buat bahan olesan. Putih telurnya setengah aja. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan air. Campurkan dan tambahkan dengan sejumput garam. Nah, ini nanti kita gunakan untuk bahan olesan. Nah, sekarang kita kembali ke adonan tadi. Ambil dari urutan yang pertama. Kita pipihkan sedikit dengan rolling pin, kemudian dibalik. Ini karena kita menggunakan isian, pipihkan seluruhnya bagian tepi, bagian tengahnya tetap menebal. Dan kita isi dengan isian kacang hijau tanpa kulit. Nah, tutup rapat bentuk buletan. Rounding seperti ini karena menggunakan isian ya, agar lebih padat, rapat. Dan kita pipihkan sedikit
Ini sesuai selera aja ya, aku pengen buatnya agak pipih gini nih. Nah, kemudian olesi permukaannya dengan putih telur tadi. Lalu kita siapkan wijen putih. Dan kita tumpulkan deh seperti ini. Tuh. Jadi jangan disusun satu-satu ya wijennya bagian permukaannya. Sampai lebaran ntar juga nggak bakal selesai ya kan? Oke. Nah, jadi seperti ini. Kalau nggak dipipihkan juga nggak apa-apa sih. Aku pengennya dipipihkan aja. Agar hasilnya lebih garing. Karena diinfokan bahwa roti ini teksturnya itu rasanya itu memang agak lebih garing dari roti biasa. Nah, tadi jangan lupa ditutup ya kalau udah dibentuk. Ini kita buat satu lagi. Jadi untuk isian sesuai selera aja. Nah, ini aku menggunakan isian daging dengan sayur-sayuran. Aslinya itu ya kosong. Bisa dinikmati dengan teh atau kopi gitu. Nah, di sini aku juga lebih banyak menggunakan isian kacang hijau dengan taburan permukaannya wijen. Jadi lebih mirip onde-onde. Roti onde-onde. Nih, seperti ini ya, aku pipihkan sedikit. Kalau kalian tidak mau terlalu dipipihkan, nggak masalah. Lalu kita olesi lagi permukaannya dengan putih telur. Untuk yang isi daging aku bedakan. Di sini aku gunakan juga wijen hitam. Di bagian tengahnya, biar ada bedanya. Oh ya, untuk yang isian daging, karena daging itu dalamnya itu cenderung basah dan berminyak, jadi aku nggak terlalu menekan ya, tidak terlalu dipipihkan. Nah, yang untuk isian daging ini lebih agak membulat bentuknya. Kemudian kita, selain tumpulkan apa sih namanya ya? Aku tumpulkan aja gitu. Nah, ini udah selesai semua. Ukurannya besar-besar. Jadi kita jadikan 2 loyang dan kita tutup istirahatkan. Final proofing 30, bisa kurang bisa lebih sesuai dengan suhu ruangan. Yang pasti 80% udah mengembang. Dan jangan lupa saat ini oven kalian panaskan. Nah, 1 loyang antri kita pindahkan ke chiller karena udah proofing, takutnya overproofing. 1 loyang lagi kita masukkan di oven karena ukuran oven aku itu 60 liter, ukuran rumah tangga ya. Jadi hanya cukup masuk 1 rak aja. Dan di sini waktu pemanggangan aku tuh 25 menit. Aslinya itu ada yang 60 menit karena mereka ingin menghasilkan seperti yang kalau dibakar di tungku. Jadi memang hasil dari roti ini lebih kering dan garing bagian permukaannya. Bagian dalamnya tetap ada kelembutan. Jadi seperti itu. Disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Loyang pertama udah keluar, kemudian segera kita keluarkan tadi dari chiller dan langsung masuk aja ke oven karena yang kita simpan di chiller tadi kan udah final proofing. Nih sekarang kita masukkan loyang yang kedua. Oke, sangat sederhana kalau kalian buat banyak tapi ovennya kecil atau oven rumah tangga. Ini dia hasilnya nih. Tadi awalnya gepeng ya, tapi permukaan atasnya tetap melembung. Dan ini matang sempurna. Memang bagian permukaan itu lebih garing, lebih kerasti-kerasti gitu. Tapi kalian bisa lihat bagian dalamnya tetap lembut seperti ini. Nah, emang ada rasa yang sedikit berbeda teksturnya kalau kalian gigit dari roti yang jenis-jenis lainnya atau roti lembut lainnya. Sebaiknya kalian buat dan coba rasakan sendiri. Aku susah sekali mendeskripsikannya. Yang pasti permukaannya itu garing, dalamnya tetap lembut. Untuk rasa udah disesuaikan dengan lidah aku tambahkan dengan apa tadi? Air susu dan kuning telur. Untuk aslinya nggak menggunakan air susu dan kuning telur. Nih, ini dia ya. Ini mirip sedikit dengan roti gepeng juga. Oh ya, aku tadi memanggangnya dengan silikon baking mat untuk perlengkapan keperluan dapur, kitchen, dan baking. Kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nih, ini enak banget untuk santapan keluarga, di teman minum kopi atau teh, atau juga untuk ide jualan yang ekonomis. Tuh, jadi kalian tinggal sesuaikan aja karena bahannya sangat sederhana, rasanya enak banget. Ini yang isi daging ya. Beneran loh. Untuk roti yang ekonomis dan sederhana, ini yang paling top. Di lidah tuh enak banget. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.